Selanjutnya, jangan sampai nggak konsisten teman-teman. Ya itu yang saya bilang, kalau nggak konsisten ya luntur personal brandingnya. Gimana orang mau percaya teman-teman aja nggak konsisten? Oke, teman-teman saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Selamat hari Selasa 4 November tahun 2025. Yang mana hari ini memperingati hari apa? Ada yang tahu? Hamidah. Selamat ulang tahun Hamidah. Coach Nova. Oh, topik mulu. Siapa tuh Coach Nova? Pelatih timnas, Pak. Wih, keren. Ingat Hamidah, saking cintanya sama timnas. Hah? Harbit. Enggak, Pak, kalau buat timnas sih saya off. Oh, all out, all off. Apa yang di offin? Masih belajar, Pak. Tapi bagus. Ini kan teman-teman akhirnya jadi tahu. Hamidah nih punya personal branding apa? Sebagai pencinta timnas. Dia tahu coachnya siapa, ulang tahunnya siapa. Nah ini bagian dari yang akan kita bahas. Personal branding pada seorang podcaster. Masya Allah. Selanjutnya. Oke, kenapa sih branding personal itu penting banget? Ada yang tahu nggak? Ya, Pak. Iya nih. Soalnya kan misalkan saya tuh kagumnya sama Ferry Irwandi nih. Nah, dia punya podcast. Saya nggak tahu nih kalau bagus enggaknya podcast, tapi karena Ferry Irwandinya menurut saya bagus, jadi saya udah membranding kalau podcastnya juga bagus. Karena udah pukul rata ya. Oke, bagus. Ya. Berarti apapun bahasannya pasti akan bagus. Iya gitu. Tapi kadang-kadang agak jadi bias ya. Iya. Jadi bingung, ini yang bener nggak sih bahasnya? Kadang-kadang kan sebagai anak komunikasi kita harus verifikasi 2 kali. Informasi yang dibagikan bener apa enggak. Baik, ada lagi teman-teman, kenapa sih penting banget? Kenapa sih penting banget personal branding itu? Karena Silakan Faizul. Silakan. Faizul dulu. Kenapa Faizul? Silakan. Silakan Faizul. udah aku dulu. Iya. Oh jadi oper-operan? Tonjok aja Pak, betul. Gimana Faizul? Jadi kalau misalnya kita udah punya personal branding itu mudah untuk dicari, mudah untuk diingat gitu Pak. Karena personal brandingnya tuh udah ada gitu tuh. Kalau misalnya yang baru merintis untuk meningkatkan personal branding kan lumayan prosesnya. Benar. Benar sekali, keren. Mbak Meldi. Oh sama, Mas Eri. Dia personal branding sebagai identik diri. Keren. Bagus. Meldi sama Faizul lagi deket apa gimana? Oh diceng-cengin mulu. Itu, Pak. Sebelumnya dia tuh Fraser. Mana ada dari kamu Pak? Jangan digituin nanti selek loh. Jangan digituin ntar selek loh. Serius. Ntar malas ngomong nih berdua nih. Kalau satu kelompok bingung, kikuk. Mau koordinasi gimana? Orang sama-sama diceng-cengin. Jangan diceng-cengin teman-teman. Apa teman-teman menurut saya pribadi, personal branding, kenapa sih itu penting? Karena personal branding secara garis besar adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada dunia, agar dunia tahu kita ini siapa, dan kita bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan. Misalnya, Hamidah tadi. Saya jadi tahu, oh Hamidah nih senang sama timnas. Siapa tahu nanti saya jadi penyuka timnas juga nih kayak Hamidah. Misalnya, saya ada rezeki ngajak Hamidah, mau ikut gak nonton timnas sama saya? Dibayarin. Saya kan jadi tahu, oh Hamidah sama-sama suka timnas. Saya ada rezeki, saya ajak Hamidah. Udah ketemu nih, oh dia juga suka. Sama aja kayak misalkan, Mas Arif suka sama MU misalnya. Ya misalnya. Suka sama MU. Jahat banget mulutnya. Kemarin kalah. Jahat banget mulutnya. Seri. Misalkan Mas Sarif seneng MU nih. Saya ada rezeki pengen nonton MU juga nih. Saya ngajak
Mas Syarif deh, karena juga sama-sama MU. Pasti seru nih kalau perjalanan sama dia nih. Bahas MU, dia ngejelasin. Tahu nggak sih kenapa Old Trafford nih bisa berdiri kayak gini? Jelasin sama dia. Tahu trivianya segala macem. Kayak gitu teman-teman. Akhirnya di situ orang jadi tahu siapa sih kita. Dan akan mendapatkan peluang apa yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah ini dia, kenapa sih penting? Karena personal branding membedakan diri dari ribuan podcaster lainnya. Dan ini bukan cuman logo atau warna ya teman-teman. Tapi gimana sih kita membangun rasa kepercayaan kita. Kayak misalkan saya udah tahu nih, udah kenal sama Mas Syarif. Tapi saya belum kenal-kenal banget sama Mbak Nida. Saya mau nitipin laptop. Menurut teman-teman saya nitipin ke Mas Syarif apa ke Mbak Nida? Karena percaya. Karena ada unsur percaya. Semakin kita mengenalkan kita siapa, orang akhirnya percaya sama kita. Ada brand ngelihat, Syarif seneng MU nih. Kasih jersey. MU langsung dari Old Trafford. Itu kan bisa goalsnya ke sana teman-teman. Gak ada yang tahu peluang itu luas. Kapanpun, dimanapun. Jadi, bikinlah personal branding sekuat-kuatnya dan sekonsisten mungkin. Lanjut. Ada elemen kunci personal branding teman-teman, silakan. Yang pertama, value proposition atau apa manfaatnya. Misalnya, nanti ke depan Mas Diki, nama podcastnya apa yang terbaru, yang video ini? Oh ya bro, podcast satu-satu Pak. Podcast satu-satu. Akan membahas apa? Monolog. Apa aja? Topiknya apa aja? Formatnya monolog. Sebentar, kemarin diskusi nggak? Masa monolog sih? Iya itunya. Itunya apa tuh? Formatnya monolog. Formatnya monolog. Topiknya apa yang dibahas? Kok saya jadi ragu nih? Bahasan ini Pak. Orang nongkrong gitu malam-malam. Orang nongkrong. Sendirian nongkrongnya. Lonely lagi. Gak ada yang bantuin, marah teman-teman kelompoknya. Mbak Yasmin, bahas apa podcastnya? Kan nama podcast aku podcast akses. Jadi di situ kita ngebahas tentang lifestyle anak muda gitu. Nah, untuk minggu pertama ini pembahasannya mengenai Apa? Hah? overthinking. Oh, overthinking. Misalkan Yasmin bahas overthinking, akhirnya teman-teman jadi tahu sudut pandangnya Yasmin seperti apa, manfaatnya apa, teman-teman jadi tahu. Oh iya, setiap orang tuh punya mindsetnya masing-masing, punya spekulasinya masing-masing terhadap sebuah isu atau topik. Jadi teman-teman kaya nih informasinya, pengetahuannya. Oke lah, overthinking. Menurut Yasmin gimana? Menurut Syarif gimana? Menurut Hamidah gimana? Menurut Mbak Dinda gimana? Menurut Mbak Nana gimana? Menurut Mbak Meldi gimana? Setiap orang kan punya point of view masing-masing. Tentunya manfaatnya apa? Akhirnya kita jadi tahu. Overthinking tuh gak selamanya harus kita pikirin terus. Gimana caranya keluar dari rasa overthinking? Misalnya seperti itu kan. Oke, lanjut. Selanjutnya, visibility, seberapa banyak orang melihat atau menemui. Tentunya teman-teman bisa dilihat juga nanti dievaluasi di baiknya sebanyak apa sih saya punya views, sebanyak apa sih listener saya. Nanti teman-teman dilihat gimana sih pendengar saya, gimana sih viewer saya, dia tuh sukanya apa. Dilihat teman-teman. Oke, selanjutnya perbedaan yang membuat unik. Nah, ini dia. Teman-teman harus menemukan keunikan teman-teman. Misalkan di tengah-tengah podcast, Mas Diki nanti bahas apa monolognya? Bahas itu yang ngobrol malam. Mas Syarif, nanti podcastnya mau bahas apa? Tentang relationship Pak. Relationship. Ya. Misalkan relationship, lagi cerita di tengah-tengah, ya kan? Tiba-tiba Mas Syarif ngomong, uhuy, unik nggak? Aneh sih, nggak jelas kan? Tapi nanti teman-teman bisa lah cari keunikannya masing-masing. Teman-teman ini keunikannya apa? Apa yang mau dibawa? Mungkin ada slogannya lah, atau apanya lah. Ada sesuatu yang teman-teman bawa, ada sesuatu yang teman-teman jual kepada pendengar ataupun pendengar maupun penontonnya teman-teman atau audiensnya. Selanjutnya,
Jangan lupa teman-teman ditambahkan credibility-nya atau kredibilitas dengan fakta-fakta. Oke lah, kita bahas overthinking. Misalkan, menurut jurnal A, overthinking itu 80% dialami oleh Gen Z. Kenapa sih? Dijelasin. Jadi teman-teman tuh nggak asal ngomong, ada buktinya, ada jurnalnya. Pakailah AI, ChatGPT, DeepSeek untuk cari jurnal. Gak cuma bikin tugas doang. Silakan teman-teman dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi nanti jumlahnya dicantumin di video itu. Bisa di screenshot kan, tampilin, bisa banget. Dibacain dan ditampilin, bisa. Akhirnya jadi memperkuat. Oh ini teman-teman nih serius nih, ada bagian risetnya nih, jurnalnya apa, faktanya seperti apa. Jadi teman-teman nggak asal ngomong, ada gitu buktinya, memperkuat teman-teman kalau teman-teman ini beneran ada gitu, nggak asal ngomong. Selanjutnya, langkah membangun personal branding. Oke, yang pertama, temukan identitas yang tadi saya bilang teman-teman. Teman-teman ingin dikenal sebagai apa? Podcastnya. Ingin tujuannya apa nih? Ingin mendapatkan peluangnya apa? Tadi misalkan bahas overthinking. Overthinking tujuannya nanti dapat peluang apa, Yasmin? Misalkan dapat kesempatan untuk ada brand yang peduli sama mental illness, nempel sama Yasmin bikin campaign buat yang punya mental illness bisa konsultasi sama kita. Misalnya kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, komunikasi yang konsisten. Nah, jangan lupa ada panggilan pendengar. Mbak Melody, nama panggilan pendengarnya kemarin podcastnya apa? Melodis. Melodis. Kalau Mas Diki kemarin nama pendengarnya apa? Nggak ada, Pak. Waduh. Kan namanya kan podcast Ruang Aman. Siapa tahu Ruang Aman Mania. Mantap. Misalnya, siapin teman-teman nama panggilan untuk audiensnya apa. Silakan didiskusikan sama kelompoknya. Mas Diki, nama podcastnya apa sih? Yang video nanti tuh? Podcast satu-satu. Podcast satu-satu. Berarti nama pendengarnya nanti apa nih? One People. Gokil. Oh, Asbun. Mas Faizul, nama podcastnya apa nanti, Mas? Ruang Bertumbuh. Nama panggilan untuk audiensnya apa? Tumbuhan. Keren. Bagus. Nama pendengarnya apa nanti? Belum ada. Oke, nanti disiapin ya teman-teman sapaan untuk audiensnya apa. Silakan. Oke. Jangan dulu. Uploadnya harus konsisten ya teman-teman. Kalau misalkan hari Senin terus. Hari Selasa terus. Hari Rabu terus. Jangan sampai misalnya minggu pertama upload, nanti upload lagi minggu keempat. Gak konsisten kan. Jadi audiens bingung. Ini orang konsisten gak sih podcasternya? Bingung saya jadinya. Saya mau dengerin tapi gak konsisten. Apa yang bisa saya percaya sama orang yang gak konsisten? Orang kan jadi ragu akhirnya sama personal branding kita. Dan upload juga ke sosial media. Nanti teman-teman tentunya bisa dibagi ya. Karena kan nanti untuk video diuploadnya di Spotify sama di YouTube. Untuk teasernya di Instagram. Kalau mau TikTok juga boleh. TikTok mah sunah lah ya. Oke, terus jangan lupa pakai logo podcast. Siapin teman-teman visual key-nya, logonya. Logo tuh ada logo yang biasa yang ada misalkan background hitam, putih, dan ada yang juga transparan. Kalau bisa 2 warna, misalkan tone-nya apa, Mas Arif logonya? Kemarin tuh apa? Ya. Hitam kuning. Hitam kuning. Putih kuning. Hitam kuning. Hitam kuning. Hitam kuning. Nah, nanti dibikin ada yang hitam kuning sama kuning hitam. Dicocokin sama background-nya. Cocok nggak ya kalau warna kuning hitam, background-nya gelap? Cocok nggak ya hitam kuning kalau background-nya putih? Nanti disesuaiin. Tentunya kan background kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang gelap, ada yang terang. Dibikin logonya. Disesuaikan sama nanti kebutuhannya. Oke. Selanjutnya, buat brand guide
Heinz. Nah ini didokumentasikan visual key-nya teman-teman, ditaruh di Google Drive atau taruh di flash disk. Kalau bisa sih di Google Drive biar semuanya bisa akses teman-teman. Jadi ketika misalkan ada satu temennya yang terkendala handphonenya, bisa pakai handphone yang lain, pakai device yang lain, karena linknya bisa diakses oleh siapapun. Kalau bisa sih dibatasin aja anggota kelompoknya aja, jangan sampai orang lain. Karena kan ini visual key ya, ini kan namanya hasil dari pemikiran kita teman-teman. Selanjutnya, tolong dipatenkan untuk tone of voice-nya. Karena kemarin juga masih ada nih teman-teman yang awalnya semangat, terus akhir-akhirnya suaranya lemes. Aduh, kalau misalkan mau semangat terus, kalau mau lemes terus. Jangan semangat, hei antek asing. Misalnya harus semangat sampai akhir. Jangan habis itu lemes, aduh. Misalnya, tolong ya teman-teman, harus konsisten. Dan pesan utama untuk menjaga konsistensi di semua platform sosmed. Oh iya teman-teman, kalau misalkan nanti teasernya mau diupload juga di TikTok, kalau bisa dulukan TikTok untuk upload teasernya, kemudian Instagram, karena TikTok kadang-kadang suka cemburuan. Oh gitu. Gak cuma pasangan kita doang yang cemburuan. Agak posesif memang TikTok ini. Saya nggak tahu. Kelihatan gitu. Secara algoritmanya TikTok kalau misalkan udah diupload di Instagram, TikToknya itu melempem view-nya. Cobain aja. Mirroring, upload di IG dulu terus di TikTok. Terus minggu depan upload di TikTok dulu baru di IG. Kalau mirror gitu, TikTok suka cemburuan. Oke, selanjutnya. Ini contoh podcaster dengan brand kuat. Ada yang tahu teman-teman siapa? Tuh. Teman-teman. Deddy Cahyadi. Dia kalau podcaster, kalau lagi bikin podcast, yang teman-teman pikirkan apa sih tentang dia? Politik. Jangan dagu lancip, jangan ya. Saya tahu. Yang lain. Banyak kok. Banyak apanya? Podcastnya banyak. Ngobrolinnya random, gak satu topik gitu. Ada lagi? Kan saya bilang jangan fisik. Saya juga tahu botak. Gimana sih Mbak Dea? Ngatain saya? Loh, Mbak Dea ngatain saya? Saya habis pelatihan ini loh. Magician. Oh, magician. Iya, pesulap. Ada lagi? Psikolog. Ngeselin. Keker. Fisik aja sih. Gak apa-apa. Terus ini. Gak apa-apa. Setiap orang tuh punya spekulasinya masing-masing terhadap sebuah objek atau sebuah topik. Gak apa-apa. Wajar rasanya. Oke, selanjutnya. Tungguin. Jadi Corbusier, brandnya nih kontroversial. Bahasnya tuh yang tajem-tajem. Ada orang masalah klarifikasi di dia. Makanya, Iya, tapi kan kalau awal-awal kita tahu Deddy Corbuzier ya, ada masalah klarifikasi di dia. Makanya saya nunggu nih, Deddy Corbuzier kapan klarifikasi masalahnya sendiri. Ya kan? Nunggu bintang tamunya siapa? Oke, selanjutnya. Ada yang tahu siapa? Pak Jokowi. Ada yang tahu siapa? Nggak tahu Pak. Upgrade Gita Wirjawan. Gita Wirjawan. My idol. Lanjut. Jadi ini Gita Wirjawan ini personal brandingnya apa sih? Leadership, Intelektual. kepemimpinan, intelektual, visioner, edukatif. Bisa ngundang orang luar negeri. Benar sekali. Itu dia personal branding ya teman-teman. Orang-orang tahu dia ini orangnya, waduh, akademisi banget, politikus banget. Bisa membawa impact ke banyak orang. Selanjutnya. Kenapa dia terkenal? Tahu nggak? Lucu. Kocak. Tapi dalam obrolannya tuh masih nyisipin intelektual gitu. Intelektual. Masih bisa ditonton. Penulis. Ada lagi?
Nggak ada? Lanjut. Kenapa sih? Humor dan storytelling. Dia suka menceritakan kehidupannya, istrinya seperti apa, anaknya yang unik-unik kayak gimana. Ya kan? Akhirnya orang-orang jadi tahu. Sampai kemarin di-endorse sama susu, siapa? Greenfield ya kalau nggak salah. Kepeternakan langsung sama keluarganya. Kelihatan gitu, family man banget nih orang. Satu sisi humoris, satu sisi family man. Orang-orang jadi tahu. Kesempatannya apa dapatnya? Banyak banget. Dari susu lah, Greenfield. Dari dia aplikasi keuangan, Bibit. Banyak banget teman-teman. Peluangnya akhirnya dapat dari situ. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia ada platform untuk memperkuat brand. Nanti saya kirim aja materinya, Mbak. Nanti saya kirim aja materinya. Daripada di foto capek banget. Habisin memori nanti. Oke, selanjutnya. Nah. Oke, ada Instagram dan juga TikTok untuk share teaser, terus behind the scene, dan bikin konten interaktif. Kayak misalkan bikin question box. Minggu depan akan bahas apa ya? Yang tadinya kita bingung, out of the blue, mau bahas apa ya minggu depan? Kadang-kadang bingung kan? Ketika kita bikin question box, ada yang jawab, bahas ini aja, Bang, misalkan. Akhirnya kepikiran, oh iya, gimana ya? Kita bahas ini nggak ya? Dan ketika kita bahas apa yang disarankan sama audiens langsung, wih, gila, topik yang gue saranin dibahas. Berarti gue semanfaat, seberpower itu untuk YouTuber kesukaan gue, podcaster gue. Kayak misalkan teman-teman tahu nggak sih, ada Bang nyecer dari Bekasi ke Mekah. Pernah lihat nggak konten-konten kayak gitu? Pernah. Nah, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Itu bisa meningkatkan juga interaksi teman-teman sama audiens. Jadi ada hubungan, ada keterikatan emosional. Dari situ akhirnya ketika teman-teman nanti suatu saat launching, saya mau jualan kaos, saya mau jualan topi, saya mau jualan kitchen, saya mau jualan gelas. Teman-teman ini udah punya isinya, udah punya marketnya, udah punya orang-orang yang loyal sama teman-teman. Teman-teman mau campaign apa, orang-orang atau fans militan ya teman-teman tuh akan ngikut. Selanjutnya, oke. Nanti untuk upload versi video podcast bisa di YouTube, bukan bisa di YouTube, akan upload di YouTube dan juga Spotify, bukan atau ya teman-teman. YouTube dan juga Spotify. Nanti dibagi ya. Kan ini satu kelompok misalkan ada 5 orang. Ada 1 orang upload Spotify, 1 orang upload YouTube, 1 orang upload teaser. Dibagi-bagi aja. Senyamannya teman-teman. Kalau 1 orang yang upload, untuk ketiga-tiganya nggak apa-apa. Tapi saran saya sih dibagi ya biar kuotanya nggak jebol. Kecuali di rumahnya ada wifi. Oke, lanjut. Nah, ini dia kesalahan yang harus dihindari. Lanjut ya. Apa aja sih? Meniru brand orang lain. Gak apa-apa sih. Terinspirasi. Tapi jangan sampai ngikutin banget lah. Kan ada yang namanya ATM. Amati, tiru. Modifikasi. Yoi, keren kalian. Selanjutnya, jangan sampai nggak konsisten teman-teman. Ya itu yang saya bilang, kalau nggak konsisten ya luntur personal brandingnya. Gimana orang mau percaya, teman-teman aja nggak konsisten. Selanjutnya, mengabaikan feedback. Nah, tadi misalkan ada komentar, Bang, videonya kualitasnya jangan 360 dong. 1080 dong, misalkan gitu. Bang, ini videonya jelek banget, dinaikin dong kualitasnya. Kalau enggak, Bang, suaranya kegedean, bumpernya, tolong dong dikecilin. Silakan didengarkan teman-teman untuk audiensnya. Kadang-kadang audiens itu menjadi, bukan kadang-kadang, memang audiens itu menjadi kompas untuk konten kita lebih baik. Santai aja Mas Eri. Lanjut. Lanjut. Aman. Tenang, yang lihat saya doang Mas. Karena kan saya yang di depan. Teman-teman yang lain kan ngebelakangin Mas Eri. Yang lihat saya doang Mas, aman Mas. Oke, selanjutnya fokus hanya pada angka. Jangan fokus sama angka teman-teman. Jangan lupa interaktif. Bikin engagement yang baik sama pendengar, sama audiens. Tentunya kalau teman-teman udah klop banget nih sama pendengar, udah. Teman-teman campaign apapun jadi sih menurut saya.
Karena prioritaskan membangun komunitas yang terlibat aktif. Jangan, ya oke lah saya punya subscriber banyak, tapi interaksinya dikit. Kan bingung ya kita, aduh kalau interaksi dikit, gimana mau dapat feedbacknya? Ah ini mah orang cuma ngeliat di detik pertama doang, dengerin di detik pertama doang, nggak sampai habis. Oke lah, subscriber banyak, tapi kalau interaksinya sedikit, brand juga ragu. Gimana sih subscribernya banyak, tapi interaksinya dikit, viewsnya dikit, jangan-jangan gak organik lagi, jangan-jangan beli lagi. Karena akhirnya orang punya spekulasi kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, ada checklist sebelum publish. Apa aja sih? Yang pertama, ada thumbnail video di YouTube. Nanti teman-teman siapin thumbnail untuk YouTube, cover art Spotify, sama thumbnail untuk di Reels. Template-nya kayak gimana? Di Canva banyak banget. Bisa diambil banyak banget. Selanjutnya, judulnya singkat dan menjelaskan topik. Jangan sampai katanya panjang banget. Maksimal 10 kata lah. 10 kata masih oke. Jangan sampai kelebihan. Dan menjelaskan topik kita akan bahas apa. Selanjutnya, nah jangan sampai ada konten melanggar. Kayak misalkan kata-kata kasar, kata-kata sensual. Kalau bisa dikurang-kurangin teman-teman. Selanjutnya, varian logo untuk avatar dan watermark. Nanti jangan lupa sediain logonya di atas, buat di atas. Kalau di YouTube, nanti tuh di sini ada optionnya di setting untuk watermark teman-teman. Di sebelah kanan bawah ada di setting, tinggal diulik aja teman-teman. Di bagian mana nanti teman-teman pasang logonya teman-teman. Selanjutnya, kalau kontennya eksplisit, silakan dikasih explicit flag. Kalau misalkan di Spotify kemarin teman-teman ada upload, apakah untuk 18 tahun ke atas? Apakah cocok untuk anak kecil? Nah, kayak gitu-gitu. Silakan nanti dilakukan sejujurnya aja ya, pembahasannya seperti apa. Lanjutnya, deskripsinya jelas dan jangan lupa kasih link sosmed. Jika teman-teman ingin connect atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang kita akan bahas apa atau mau nyaranin kita bahas apa, jangan lupa DM kita aja. Link Instagramnya ada di deskripsi di bawah. Silahkan diklik dan follow Instagram kita. Misalnya kayak gitu. Teman-teman mungkin udah sering ya lihat kayak gitu. Nanti bisa diaplikasikan ya teman-teman. Selanjutnya, ini dia hak cipta musik. Di sini ada yang berapa orang ngetek Don? Nah, oke. Soalnya di kelas lain ada yang 3 orang, satu kelas apa 4 orang gitu. Lumayan lah. Silahkan diperhatikan. Kadang sebelumnya kan saya saranin, oke, kalau biar terhindar dari hak cipta, pakai lagu yang cover aja. Ternyata lagu cover juga ada yang ada lisensinya. Makanya, silakan cari lagu yang, kalaupun cover, no copyright. Dicari aja ya, kalau misalkan mau aman-aman, instrumental, no copyright. Itu udah oke banget. Oke, selanjutnya. Nah, personal brand adalah investasi jangka panjang, teman-teman. Jadi nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Nggak cuma 4 hari, panjang. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Jadi personal branding itu nggak ujuk-ujuk teman-teman langsung dikenal sama orang-orang banyak. Karena semua kan yang naiknya cepet, turunnya juga cepet. Benar teman-teman? Ya orang-orang viral deh. Siapa misalkan? Cepmek, ya. Sekarang kemana? Hilang. Terus apa? SCBD yang Roy, JJ. Sekarang kemana? Nah, iya bener di rumah. Bener, saya tahu di rumah. Bener, saya tahu di rumah, bener. Lagi tiduran dia, lagi rebahan kebetulan. Nanti teman-teman silahkan dedikasikan waktunya untuk membuat personal branding podcastnya teman-teman sebaik mungkin dan sekonsisten mungkin. Ya, silakan teman-teman selanjutnya. Ada pertanyaan? Cukup? Silakan Mas Faizul. Pak, kalau kita hobinya tuh banyak. Tapi sama-sama pengen naikin branding kita di hobi itu. Bisa? Bikin video berbeda? Misalkan hobinya ada berapa? Ya, kayak 2 lah. kayak ngalam gitu kan. Ngalam atau paling intinya mau kita punya hobi beberapa dan sama pengen nge-up branding di hobi itu tuh Pak. Dan katanya konsisten. Iya benar. Ya udah. Kalau misalkan mau upload dua-duanya nih, mau memperkenalkan ke orang-orang, saya tuh hobinya ada 2.
Bikinnya seminggu 2 kali upload. Misalkan satunya naik gunung, satunya main bola. Kan bisa. Kayak di Semargo. Hmm. Ada sesi curhat, ada yang basket gitu. Iya, kayak gitu. Bisa. Bisa banget. Contohnya banyak. Baik, ada lagi teman-teman? Silakan. Kan podcast kelompok kita tuh orisinil ya, Yes. obrolan masyarakat sipil ya. Wakil. Jadi kita tuh ngobrolin masalah yang lagi terjadi tuh, yang lagi hangat. Tapi dari perspektif kita doang gitu. Nah itu kan otomatis ada yang pro dan kontra gitu loh Pak. Dan kadang nggak sesuai fakta juga karena perspektif pribadi kita. Iya. Boleh nggak Pak? Boleh. Kan opini pribadi. Setiap orang punya spekulasinya masing-masing. Tapi jangan sampai menyalahi. Misalkan menyinggung isu SARA. Kan ada ya kadang-kadang, ya oke lah. Saya kan masih kecil. Saya kan masih baru. Kalau nyinggung SARA terus orang ada yang ngeliat dikasusin bisa aja. Gak apa-apa berspekulasi, tapi jangan sampai menyinggung SARA. Oke, keren. Berarti sosial commentary ya. Iya. Gokil, keren. Ada lagi teman-teman? Mau nanya personal branding nggak? Silahkan Mas Eri. Oke. Aman Mas, saya doang yang ngeliat tadi. Aman-aman. Ada apa ya nih? Ya, apa sih Pak? Lanjut. Apa namanya itu Pak? Apa? Nih, Hari. jadi kan saya sendiri nih ya, itu maksudnya keluar dari dalam nggak Pak? Keluar dari topik podcastnya. Gimana? Nanya ke personal brandingnya. Boleh dong. Kan saya kan ini Pak, apa sih? Apa? Kenapa ngelakuin juga ini? Saya Eri, ya saya tahu. Jangan nangis, saya tuh bisa maksudnya bisa banyak, bisa ngelakuin banyak hal, cuma nggak bisa fokus ke satu halnya tuh Pak. Nah, cara bangun best personal branding dari itu semua tuh gimana Pak? Mas Eri paling suka dari semua itu apa? Rata Pak. Rata. Iya Pak. Ada berapa emang yang ingin dikenalkan ke orang-orang? Ada berapa mode Mas Eri ini ingin dikenal orang? Mau diganteng Pak. Berarti kayak kayak punya banyak hal tapi nggak bisa fokus sama satu hal tuh Pak. Kayak tapi di banyak hal itu flat gitu Pak, kayak Rata ya? Kayak rata tuh Pak. Berarti generalis bukan spesialis. Ya, bener generalis Pak. Bener generalis Pak. Jadi karena generalis itu jadi nggak bisa tahu dari fokus kemana nih Pak. Nah, cara buat membangun dari generalis ke spesialisnya gimana Pak? Sebenarnya balik lagi sih ke Mas Eri. Mas Eri lebih tekunnya, lebih nyamannya di antara semua itu tuh mau akan menjadi spesialis apa. Oke lah sekarang. Misalkan Mas Eri, saya suka ngedit, saya suka moto, saya suka tag video, saya suka bikin podcast, saya suka naik gunung ke alam, saya suka mancing misalkan. Tapi Mas Eri ini lebih suka mancingnya di antara semua. Kenapa sih mancing? Jelasin. Mancing itu bikin stres saya hilang misalnya. Ya udah difokusin aja ke mancing itu. Kalau misalkan Mas Eri sekarang nih fokusnya oke lah, sekarang jadi generalis. Coba direfleksiin lagi ke depannya, oke, saya ingin jadi spesialis, tapi apa yang membuat saya nyaman? Ketika kerjaan Mas Eri yang lakukan sekarang rasanya kayak bukan kerja, kayak hobi, kayak main, dalemin aja Mas. Apa yang menjadi ini mah bukan kerjaan, ini mah hobi. Hobi yang dilakukan terus dapat duit. Ada nggak yang dilakukan Oh iya Pak. dapat duit tapi nggak kerasa nih kerjanya karena udah ini nih udah passion banget nih. Oh iya saya paham udah Pak. Udah ketemu belum? Ketemu belum? Ya. Kayaknya belum. Sudah tahu nih. Udah ada gambaran berarti ya. Sudah tahu nih. Ada tips. Oh, iya. Maunya kemana nih? Silakan ditekuni. Kalau saya dulu nih, saya cocoknya apa ya? Saya cari tahu diri saya. Kebetulan ketemu saya sama radio, saya siaran. Saya ngerasa siaran itu kayak bukan kerjaan. Kayak ngobrol aja tapi dibayar. Kerjaan yang nggak ngerasa kerjaan, ngerasanya kayak main-main tapi dapat duit. Begitu. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup? Baik, terima kasih teman-teman. Bapak yang wawancara kan aku miliknya minggu ini wawancara. Yes. Cuman boleh nggak sih wawancara itu sama kelompok sendiri? Iya. Boleh. Kita kelompok Boleh. sendiri. Pak. Boleh, silakan. Boleh. Mau ngundang dari luar juga boleh. Kalau ada budgetnya silakan.
Silakan. Kenapa harus ada? Boleh, gratis, tenang. Kelas sebelah undang saya, ayo sambil ngopi kemarin di apa? Di Lot of Coffee itu. Ngobrol. Boleh. Boleh, boleh. Tapi pas tag video tuh Bapak ada di sini atau gimana? Zoom, Yasmin. Nanti gini teman-teman, saya akan menjelaskan. Jadi nanti tolong H-1. Misalkan sekarang hari apa? Selasa. Kabarin saya H-1 sebelum teman-teman tag. Misalkan, Pak, saya Assalamualaikum Pak, saya mau tag. Saya Yasmin dari kelompok A misalkan. Saya besok hari Rabu jam 3 mau tag. Kabarin saya. Nanti saya kasih kontaknya Pak Edi, kepala laboratorium. Jadi teman-teman nanti akan dipandu sama Pak Edi dan juga Mas Iqbal. Nanti untuk pengumpulannya setiap hari Senin jam 23.59. Setiap hari Selasa kita akan review bareng-bareng. Kalau yang bagian tag-nya sendiri, itu juga tuh. Iya. Makanya silakan. Nah, saya mau kasih tahu, tag-nya nggak mesti di studio podcast. Teman-teman, saya mau di kosannya Eri misalkan, nggak apa-apa. Oh gitu. Bebas. Kalau mau di studio ini silahkan. Tapi harus proper kan? Iya. Kalau bisa jangan ada noise-nya lah. Karena kemarin soalnya ada nih podcast yang Spotify. Ada yang ngomong, makan katanya. Siapa ini? AA-nya belum makan nih. Ada yang kayak gitu, saya nggak tahu siapa tuh. Bukan saya nggak tahu siapa, saya nggak menyebut nama sih. Silakan nanti disesuaikan aja teman-teman. Kalau misalkan dia mau di studio podcast, isi listnya nanti tiap hari saya akan update ke Pak Edi dan siapin logo formatnya GIF. Jadi taruh di sini nanti ngerolling logonya. Formatnya GIF ya teman-teman, GIF. Yes. Ada lagi teman-teman? Misalkan itu tuh tiap minggu harus hari itu dan Iya. Maksimal hari Senin jam 2.3. Minggu ini malah hari Rabu atau minggu depan ganti hari itu nggak boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Iya. Karena tadi pastikan. Iya. Misalkan saya mau tag hari Senin. Oke, nggak apa-apa. Minggu kedua saya mau tag hari Minggu. Nggak apa-apa. Pokoknya upload maksimal hari Senin jam 23.59. Silakan didiskusikan sama kelompoknya. Mau bahas apa, di mana. Dan kalau misalkan saya pengen bahas di luar. Tapi saya kurang oke kalau pakai handphone doang. Ada mic di Yasmin. Pakai. Kalau kurang ngomong sama saya. Nanti saya pinjemin mic saya. Mantap. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cocok, Pak. Baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.